Pembelajaran 4, Tema 2, Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kelas 5. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, coba sekarang bacalah cerpen berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Judulnya Tanggung Jawab Ade oleh Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina diberikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit deh, ibu berkata dengan penuh harap. Ade, hari ini ada ulangan bu, harus berangkat lebih awal. Semalam sempat banyak belajar, tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja bu, rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi bu, mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa, ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah karena di sekolah pada waktu pagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar, Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova aja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bi Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, deh. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bi Ici mengantarkan secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Neng Ade.
Bi Icih menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Icih. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu, mampir ke rumah Ninu, Om. Ya, tiba-tiba gugup Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Icih. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melihat lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya pada keluarga. Kak Nina berpayah-payah untuk mengantarkan kue, padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah, ia tak jadi ke rumah Ninu. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Ade karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Oh, sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Ade. Ade gelap-gelapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Ade menerangkan. Pak Ade lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Ade. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Berdasarkan cerpen tanggung jawab Ade, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? 2. Berapa anggota keluarga Ade? 3. Siapa yang bisa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? 4. Apa yang terjadi pada Kak Nina? 5. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? 7. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? 8. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Dan 10. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Silahkan untuk dikerjakan. Pada cerpen tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan-keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Nah, berikut pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Dan keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang kedua adalah distribusi.
Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan tersebut, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Nah, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Tolong tuliskan di kertas. Nah, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.